Ya, jangankan kiai. Ya kiai udah jelas-jelas guru kita, ya kita maafkan. Tetapi mungkin ada saja rasa yang rasa kita sebagai murid ya, perasaan gua nggak salah. Disalahin, ya memang begitulah. Apalagi orang lain yang memang kita harus usahakan. Itu tadi ibadah batin itu susah. Bagaimana nguduinnya batin? Ya dengan memperbanyak sholawat tentunya ya, memperbanyak sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cuma di dalam sholawat sajalah dua item, dua jenis itu tersentuh. Yang pertama Allah kita menyebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua Nabi Muhammad. Tuh. Kalau zikir-zikir yang lain kan kita cuma menyebut Astagfirullahaladzim, Allah, Subhanallah, Allah. Tapi dengan salawat kita menyebut nama Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi dibergol atau digemboknya jin setan itu ya bisa diartikan majazi, bisa diartikan hakiki. Lanjut, wa ghulqat abwabun nar, dikunci pintu-pintu neraka. Falam yuftah min albab, maka tidak akan dibukakan itu pintu neraka. Artinya apa? Di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, keberatan rasanya berat. Keberatan rasanya berat. Kemaksiatan ya rasanya berat untuk kita lakukan. Kemaksiatan, keburukan kita enggan, katakanlah seperti itu. Yang tadinya kita mau berbohong ya, tetapi ingat, oh iya di bulan Ramadan nggak boleh. Kita punya rem, kita punya pada namanya benteng, nggak boleh Ramadan. Kita mau ngatain orang, mau ngapain orang gitu, oh iya bulan Ramadan. Gitu. Jadi kita merasa berat. Tapi ya kalau yang enteng-enteng aja mah, ya udah enteng-enteng aja, kayak nggak terjadi apa-apa. Wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wah, Masya Allah. Pintu-pintu surga semuanya apa dah? Ngablak, kalau kata orang Betawi ngomong mah, ngablak buka selebar-lebarnya. Itu artinya apa? Di bulan Ramadan kita mudah melakukan kebaikan apapun. Bahkan yang tadinya Quran di lemari kita udah bulukan, udah debu ya, di bulan Ramadan diambil masjid, ditiup, dibaca. Gak disentuh. Di luar Ramadan gak disentuh. Sentuh paling enggak selembar, seminggu selembar, mending aman. Ya makanya itu orang di bulan Ramadan itu saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Baca Quran, tadarus, kita lebih sering mendengar orang tadarus habis sholat 5 waktu. Baik habis sholat subuh, habis sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan lain sebagainya. Jadi memang di mana adalah amalan-amalan di bulan Ramadan itu banyak. Salah satunya adalah baca Quran. Baca Quran. Yang memang momentum Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Makanya itu dulu Al-Imam Malik mentawakufkan majelisnya ketika bulan Ramadan tiba.
Nih, asbab wurud sejarah dari mana sih ini? Majelis taklim ditawakufkan ketika muncul datangnya bulan Ramadan. Sejarahnya dari Imam Malik. Imam Malik itu ya, membiasakan ketika bulan Ramadan bulan Ramadan datang, pengajian majelis taklim ditawakufkan sementara. Imam Malik, bulan Ramadan adalah bulan Quran, maka fokuslah dengan Al-Quran. Maka sebagian orang ada yang tadarus Quran terus. Dan Quran sebagaimana kita ketahui bahwa nanti di yaumul qiyamah akan memberikan syafaat. Karena di doa khatmul Quran itu ada hujjatan lana la alaina. Ya Allah, jadikanlah Quran itu sebagai pembela kami. Hujjatan lana la alaina. Jangan sebagai nyumpahin, maksudnya yang bukan pembela, malah yang menyerang kita. Macam-macam itu amaliyah di bulan Ramadan khususnya, banyak sekali. Ya. Wa yunadil munadi ya waqiya khair akbil. Kemudian ada yang menyeru apa? Menyeru akan kebaikan. Wahai hambaku yang mencari kebaikan, akbil. Sini ngadep. Yang minta kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Maka itu doa sapu jagat itu pada atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Ngadep, minta apaan? Minta apaan? Ngadep, sini. Akbil, sini ngadep. Minta apaan? Kan yang minta itu ya sama Allah. Jangan melulu tentang dunia, artinya silakan minta dunia, tetapi hidup minta juga tentang kehidupan dunia selanjutnya. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah seperti itu dan lain sebagainya. Wa ya syarri, wahai yang melakukan kejelekan, yang melakukan kemaksiatan, aksir. Cukup, stop. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama di bulan Ramadan itu adalah dilipat gandakan pahala. Jangan pahala doang fokusnya. Keburukan juga bakal dilipat ganda. Gitu. Begitu juga ketika kita pergi umrah ataupun pergi haji, jangan fokus hanya pahala. Satu sholat isya di sana, Haramain, baik Masjidil Haram ataupun Masjidil Nabawi, itu 100.000 sholat isya di sini. Jangan cuma fokus di pahala kebaikan, tetapi dosanya pun juga bakal dilipat gandakan. Makanya itu guru saya bilang, jangan jauh-jauh bikin dosa ke haram, sini juga bisa. Maksudnya apa? Ketika para jamaah haji atau umrah berangkat dari Jakarta menuju Jeddah, ya, itu kalau nggak dibimbing sama pembimbing yang benar, itu masalah sholat itu selagu-lagunya. Sholat di pesawat bagaimana posisinya? Nanti setelah kondisi aman, apakah harus sholat lagi? Nah, karena itu ketika sholat kita lagi bermusafir, naik kereta kah, pesawat kah, itu namanya sholat hormat waktu atau sholat musafir.
Nanti jamak qasar itu beda lagi. Ya, artinya ketika posisi kita lagi tidak aman, aman maksudnya menghadap kiblat nggak jelas, terus suci, alat suci, air ataupun debu juga tidak ada. Nah, alat suci di sini air. Kalau tidak ada air menggunakan debu. Debu apa pertanyaannya? Apakah debu di tembok-tembok seperti itu kita kemudian tek? Bukan debu di tembok seperti itu mah debu kotor, penyakit. Makanya itu di pesawat, di bangku, begini, di tamu, debu apaan? Karena di Fathul Qorib dijelaskan, ditegaskan itu debu dari tanah merah. Debu dari tanah merah. Bukan debu di tembok, kemudian naeum. Debu pun juga harus debu yang suci. Bukan debu kotor, itu mah debu penyakit. Iya. Ya. Kemudian pas sampai Jeddah, apakah harus diulang sholatnya? Itu. Makanya kalau dibimbing dengan pembimbing yang benar, yang ngerti gitu, insya Allah selamat, aman gitu. Tapi kalau tidak dibimbing dengan pembimbing yang benar, ya itu akan bahaya. Bahayanya itu tadi, datang ke sono, baru mau datang sudah berani ninggalin sholat. Kemarin saya nganterin pergi haji ke Pondok Gede, macet banget. Sholat maghrib saya lihat kocar kacir jamaah haji yang mau pergi haji. Wah, bingung banget. Belum pada sholat asar begitu. Macet, posisi di mobil kan, masih di mobil. Alhamdulillah keluarga saya briefing sebelum masuk ke Pondok Gede, mampir dulu ke Akin. Kita sholat asar. Kalau udah sholat asar baru masuk ke Pondok Gede. Ini saya lihat di situ, ya Allah, aduh, semoga Allah memaafkan mereka dengan keteledorannya. Sebelum sholat asar, sebelum sholat maghrib. Alhamdulillah maghrib ya nyampe di Pondok Gede. Jadi nganterin istilahnya orang tua saya ketika itu pergi haji kemarin udah aman. Maghrib masih setengah jam lagi. Saya udah was-was tuh. Maghrib gimana nih maghrib? Ya Allah ya Allah. Jangan azan dulu. Panjangin ya Allah maghribnya. Atau singkirin dulu kan ini mobil ya Allah. Ya, jadi jangan jauh-jauh melakukan dosa. Walillahi taqawun minan nar, dan Allah akan membebaskan dari api neraka. Wadzalika kullu lailah. Begitu juga di setiap malam. Bukan cuma malam pertama doang. Kan redaksi awal hadis itu tadi idza kana awwalul lailatin min syahr Ramadan. Apabila masuk malam pertama di bulan Ramadan, maka setan akan dibelenggu dan lain sebagainya. Dan begitu juga seluruh malam di bulan Ramadan. Itu. Lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati wal ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna ma jatunibat kabair. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat. Salat 5 waktu maksudnya dari Isya, dari Maghrib ke Isya, dari Asar
ke maghrib, dari zuhur ke asar, itu kan nunggu. Kita nih dari asar tadi nunggu sampai maghrib. Itu luar biasa, apalagi di bulan Ramadan di tempat masjid ini ya. Itu maksudnya apa? Wal jum'atu ila jum'at, dari sholat Jumat ke sholat Jumat, dari Jumat ini ke Jumat depan. Wa Ramadan ila Ramadan, dari bulan Ramadan tahun ini sampai Ramadan tahun depan. Wa mukaffiratu ma bainahunna, itu menjadi penghapus ya, penghapus dosa di antara keduanya. Di antara keduanya artinya jarak itu. Kita nunggu dari sholat asar nunggu maghrib, itu menjadi penghapus dosa kita. Penghapus dosa kita. Majtunibat kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar apa itu? Ya, syirik kepada Allah itu ranking pertama. Ranking pertama, syirik kepada Allah. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua macam-macam itu. Yang kedua adalah melawan orang tua, durhaka kepada orang tua. Lebih lengkap lagi ada kitab namanya itu ranking dosa terbesar. Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, saya lupa nama kitabnya itu. Ya. Jadi alhamdulillah kita berada di umat Nabi Muhammad, yang dimana ini umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir, meskipun terakhir masuk surganya duluan masuk surganya. Alhamdulillah. Makanya itu kita mengkaji sabdanya, kita mengkaji hadisnya, kita niatin semoga dengan mengkaji ini kita semakin mesra kepada Rasul, sehingga Rasul mau memberikan DP sebagaimana saya katakan di awal, panjer, minta panjer syafaatnya ketika kita sakaratul maut. Kalau sudah dipanjar DP-nya syafaat dari Rasul, insya Allah kehidupan selanjutnya di pos besar selanjutnya kita akan aman. Karena kenapa? Sudah mendapati setitik lah dari syafaat Rasul. Kalau sudah dapat syafaat Rasul, ya insya Allah aman. Ya. Yang dimana para nabi-nabi itu bukan nggak punya hak, malu. Umat-umat terdahulu menghadap ke nabinya, kata nabinya, ya, gue juga lagi bermasalah. Coba sana, datang kita ke Muhammad. Nah, jadi semuanya bakal lari ke Nabi Muhammad minta syafaat. Makanya itu tadi cinta Nabi Muhammad kepada kita luar biasa. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Bahkan bukan cuma Nabi Muhammad saja, anaknya Sayyidatina Fatimah ketika ingin dilamar oleh Sayyidina Ali, maharnya apa? Bukan dalam segi materi 400 dirham. Diskusi ketika itu Rasul dengan putrinya, maharnya mau berapa? Menurut Bapak berapa yang pantas? 400 dirham mau gak? Kecil banget. Masa seorang anak Nabi, kata Fatimah, seorang anak Rasul dihargai 400 dinar, 400 dirham, kecil banget. Lalu apa? Saya minta kepada Allah, maharnya adalah agar umatmu terbebas, terselamatkan di yaumil kiamah kelak nanti.
Anaknya juga ikut-ikutan begitu. Yang dimana umatmu itu selalu engkau gelisahkan, selalu engkau cemaskan, selalu engkau nantikan, selalu engkau gembira. Ketika beliau meninggal, apa yang dikata? Oh mati, oh mati. Bukannya mana keluarga gua, mana anak gua, bukan. Bahkan ketika sakaratul maut dicabut, nanya malakul maut, emang begini sakitnya malaikat maut? Iya. Ya udah, ntar gua aja yang tanggung semua. Bukan hanya itu, nanti di yaumil ba'ats, hari kebangkitan, pertama kali makhluk yang dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Ketika bangkit, mendusin, kalau kata orang Betawi, mendusin bangun dari tidurnya, apaan yang diucapin? Aina ummati ya Jibril? Mana umatku ya Jibril? Di mana umatku? Nggak tahu. Bukan sampai sini saja. Beliau yang megang kunci surga, beliau yang buka ke surga, tetapi beliau tidak mau masuk surga duluan. Kita ditungguin di ujung sirat. Didoain, Allahumma sallim sallim ala ummati. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Makanya itu banyak syafaat Rasul itu bentuknya, mulai dari kayu. Ketika ada yang mau jatuh, diangkat, taruh, diangkat, taruh lagi. Ada yang gak kebudak, ada yang gak ketolong, sudah nyusup duluan. Cakep gak tuh? Cintanya yang begitu luar biasa. Karena itu ketika merenung sendiri gitu saya, ya Allah, begitu luar biasa. Ada makhluk kayak begini ya Allah, yang begitu memperhatikan umatnya. Dan di dalam redaksi hadis lain, saya rindu saudaraku, ana mustaq ila ikhwani. Saya rindu kepada saudaraku. Para sahabat bertanya, saya saudaramu ya Rasul? Bukan, engkau sahabatku. Antum ashabi, kalian itu sahabatku. Fantan, maka siapa itu? Ikhwanu, siapa saudaramu itu ya Rasul? Man amana bi, siapa orang yang beriman kepadaku? Alam yaroni, dia tidak pernah melihatku. Dia percaya kepadaku, dia beriman kepadaku, tetapi dia tidak pernah ketemu kepadaku. Luar biasa kan? Luar biasa. Kita nggak pernah ketemu Rasul, tapi kita percaya dengan Rasul, tapi kita beriman kepada Rasul. Tapi ada orang yang sejalan dengan Rasul, tidak beriman kepadanya. Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Makanya daripada itu jangan kalian anggap enak kali hidup di zaman Rasul, bisa ketemu Rasul. Iya, kalau berdiri di belakang Abu Bakar. Nah kalau di belakang Abu Jahal, nah satu RT nanti di neraka kalian yang memuji Abu Jahal. Jangan dikata enak di zaman Rasul. Belum tentu. Yang dimana ketika itu ya lagi masa tenang, bahasanya masih masa kondusif, tapi ada yang ngaku nabi. Coba di zaman sekarang, umpama Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan ana al-aqib, saya penutup, khataman nabiyyin, para nabi. Jikalau Nabi Muhammad tidak berkata seperti itu, saya penutup para nabi, tiba-tiba di zaman kita sekarang ada orang yang ngaku nabi, kita percaya nggak langsung? Tiba-tiba? Enggak. Tapi Nabi Muhammad sudah bersabda, sudah ngomong, nggak ada nabi setelah gua. Maka kita udah tutup. Coba Nabi Muhammad tidak ngomong seperti itu. Tiba-tiba di tengah zaman kita saat ini ada yang ngaku, woi gua nabi ini. Percaya langsung? Enggak. Diuji dulu. Iya, diuji.
Yaitu Nabi Muhammad banyak ujiannya. Dikata penyakir lah, dikata tukang sihir lah, dikata orang gila lah, dan lain sebagainya. Dikata Nabi Muhammad aja dikata. Kana khuluqul Quran. Nabi Muhammad tuh akhlaknya Quran, masih dikatain. Tak, lu bukan Quran siapa? Enggak mau dikatain. Gitu, ya. Makanya itu apa dan namanya? Begitu besar cinta Nabi Muhammad kepada kita. Begitu besar. Makanya itu jangan pernah sepi. Selalu basahi lidahmu dengan salawat. Salawat itu banyak banget. Yang simpel aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, banyak banget salawat Ibrahimiyah, salawat Najiyah, salawat ini dan sebagainya. Yang penting ada satu continuous selalu. Tuh. Ya. Balik lagi. Jadi apa namanya? Iblis digembok, diikat. Seiblisnya iblis, dia pernah patuh kepada Allah. Dia pernah masuk surga. Tapi kesalahannya cuma satu tadi. Merasa dirinya paling baik. Sehingga dia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya bukan dalam sujud sholat ya, bukan sujud dalam sholat, tapi sujud penghormatan, nundukin kepala lah, atau mengangkat topi atau apresiasi lah, seperti itu. Bukan sujud dalam sholat, bukan. Ya. Jadi seiblisnya iblis, dia pernah patuh pada Allah, dia pernah merasakan surga. Tetapi semanusianya manusia yang surga belum jelas, ya, malah dia nentang Allah. Taat juga belum jelas, malah dia berani-beraninya melawan Allah. Maksudnya gimana? Maksiat, terang-terangan. Kullu ummati mu'afin, kata Nabi Muhammad seperti itu. Semua umatku akan dimaafkan. Illa mujahid, kecuali orang-orang yang secara zahir berbuat maksiat. Makanya itu kalau berbuat maksiat jangan bangga, jangan diceritain. Semalam gua tahu sama si Anu tuh kalau nggak ada Anu jadi Anu. Dah, dan penting jangan diceritain. Ya, semua umatku akan dimaafin. Kecuali satu, orang yang maksiat terang-terangan, baik itu diceritain dan yang sebagainya. Ya. Jadi seperti itu. Lanjut. Satu lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan atas landasan iman dan mengharap ridhonya, ghufira lahu ma taqaddama, diampuni dosanya apa yang terdahulu, min dhanbi, dari dosanya. Orang berpuasa Ramadan landasannya iman. Apa itu iman? Apa itu iman? Nah, balik lagi, apa itu iman? Iman itu apa? Ayo, iman apa? Apa? Yakin. Keyakinan dan tanpa ragu. Keyakinan tanpa ragu sedikit pun. Oke. Keyakin tanpa ragu. Tapi nggak ada actionnya, Bang.
Apa masih beriman? Ya, iman itu adalah selaras, ya, selaras sejalan. Tasdikun bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Membenarkan di dalam hati artinya salat itu wajib. Membenarkan dalam hati, ya, salat itu wajib. Tasdikun bil qalbi, membenarkan salat itu wajib, puasa itu wajib. Terus diucapkan di lisan, dari hati di lisan. Makanya itu ada pepatah, teko itu bagaimana isi, artinya ini gelas. Kalau teko isinya susu, maka keluarnya akan susu. Kalau itu teko isinya teh, maka akan keluar teh. Kalau teko isinya kopi, maka keluarnya kopi. Begitu juga hati, keluarnya ini mulut. Hati kalian mengatakan bahwasanya sholat itu wajib, puasa itu wajib, maka keluar perkataan melalui mulut. Habis itu apakah cukup di situ? Tidak. Dibuktikan dengan anggota tubuh. Kalau cuma sebatas sholat itu wajib, terus mulut ngata seperti itu, nggak ada actionnya. Puasa nggak puasa, sholat kagak sholat, tapi masih meyakini sholat itu wajib, puasa itu wajib. Kita berharap semoga itu yang masih ada imannya. Kita berharap orang itu masih ada imannya. Makanya itu kembali lagi tadi, ada orang nanya sama saya, bila dia orang gimana nih, gimana apanya? Sholat jarang banget, oke. Terus puasa bolong-bolong, terus pertanyaanku cuma satu, dia masih meyakini wajib gak tuh? Masih meyakini, alhamdulillah, semoga dengan itu Allah maafkan. Kalau dosanya dengan Allah, semoga Allah memaafkan. Cuman pesan gue cuma satu, jangan melakukan kesalahan dengan manusia. Bisa kagak tuh? Ada bisa, ribet. Kalau dosa berhubungan dengan Allah, Allah Maha Rahman Rahim. Rahman Rahimnya Allah lebih luas daripada murkanya. Coba kalau murkanya Allah, Allah bersifat seperti umat-umat Nabi dahulu, dosa langsung diadab, bangkang Nabi Muhammad langsung diadab, bangkang dengan nabi-nabinya langsung diadab, turun azab. Tapi Nabi Muhammad tidak, umat Nabi Muhammad tidak. Masih gua liatin loh, gitu. Kalian dosa malam, enggak langsung dicatat sama malaikat, enggak. Dikasih waktu 6 jam. Dikasih waktu 6 jam. Lu mau tobat gak? Kalau langsung tobat, ya, makanya itu apabila kalian melakukan perbuatan jelek, maka iringilah dengan perbuatan baik. Kalau kita buru-buru melakukan kebaikan, habis melakukan kejahatan, keburukan, ya, langsung segera melakukan kebaikan, itu sudah dihapus. Oh, ternyata lu mau bertobat atau melakukan kebaikan, tapi udah lewat dari 6 jam, itu langsung dicatat. Itu enaknya bukan enaknya, kekhususan Nabi Muhammad, kekhususan umatnya Nabi Muhammad, tidak langsung dicatat amal keburukan. Tetapi beda dengan amal kebaikan. Amal kebaikan jangankan ngelakuin, geretak dalam hati aja udah bernilai ibadah. Niatul mu'min khairum min amali. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada pekerjaannya. Nah lo, pekerjaannya, niatnya, kalau gitu enak kan? Niat aja Ustaz, nggak ngelakuin, salah lagi aja. Niat diiringi dengan perbuatan.
niatul mukmin, niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada pekerjaannya. Maksudnya pekerjaan di sini adalah pekerjaan daripada orang di luar muslim, di luar orang Islam. Contoh, kalian pengen sedekah, melihat orang Kristen umpama sedekah 1 miliar, pengen rasanya gue sedekah 1 miliar. Tuh niatnya orang mukmin lebih baik daripada orang kafir. Di situ maksudnya niatnya orang mukmin lebih baik daripada pekerjaannya orang di luar Islam. Kalian terkendala dengan materi, pengen berbuat baik, niatnya itu lebih baik. Tuh niatnya aja udah dicatat. Apalagi sudah actionnya mungkin dijadiin. Terus janji Allah apa? Yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan bagi orang yang dikehendakinya. 100, 700, bahkan lebih yudha'ifu, dilebihkan. Makanya itu kembali lagi teringat saya akan sabda Rasul, orang yang merugi nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang di mana kebaikannya itu habis. Itu orang yang muflih, orang yang rugi. Kebaikannya habis. Kok bisa? Iya, dia ngomongin si Anu, dia melakukan kesalahan sama si Anu, dosa si Anu. Kebaikannya dikeluarin untuk menebus kedosanya itu. Habis. Karena itu sangat gak logis gitu ya. Maksudnya bukan gak logis, sangat rugi kita tidak memanfaatkan kebaikan yang Allah berikan, khusus dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu teman-teman. Ya mungkin seperti itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah ridha dengan perbuatan kita dan Nabi Muhammad SAW menyaksikan kita. Oh, di Institut Al-Quran ada yang ngaji hadis. Itu sehingga kita itu tadi bisa umroh. Nih, umroh sebelum wafat. Syukur-syukur haji. Haji berapa tahunnya? Jangan pikir berapa tahunnya. Setor aja dulu kalau punya rezeki. Ya, kalau mati di tengah jalan gimana? Ya, alhamdulillah udah waktunya mati. Wah, iya. Kasar banget sih bahasanya mati. Nah, ini ada sebagian orang mungkin berkata mati mah buat binatang, buat hewan. Kalau buat manusia meninggal. Mati itu bahasa Arab. Jadi jangan dipermasalahkan. Mati itu bahasa Arab. Jadi banyak bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Inggris atau dari bahasa Arab. Mati, matun. Begitu juga sate. Sate itu bahasa Arab. Satun, kambing. Aulim walau sakit. Berwalimalah kamu walau dengan seekor kambing. Tuh, kalian mau nikah, ya, adanya modal cuma beli kambing, ya udah beli kambing aja, potong aja tetangga makan selesai. Gitu, ya, gitu kata Nabi. Silakan berpesta walau dengan seekor kambing, bisa sate kalau di Indonesia kata. Mati itu bahasa Arab, jadi jangan dikait-kaitkan itu mati mah bukan binatang. Kita kan bukan binatang, ya itu. Jadi saya ketawa gitu. Kalau saya bahas ini bakal terjadi silat lidah, jadi saya lebih baik diam artinya. Udahlah. Karena itu kalau orang bijak, insya Allah bacanya udah banyak gitu. Kalau orang baru baca 1 buku 2 buku langsung menyalahkan orang, wah ini sesat, wah benar, sesat neraka. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ya teman-teman yang belum punya ini segera miliki di toko-toko kitab terdekat. Ya, insya Allah bisa dibantu dengan Alia ya. Insya Allah ini sampai hari kiamat kalau masih ada. Kalau belum mandi loakin ya. Bisa dituruni nanti sama anak-anak kalian. Ini adalah sebuah catatan kecil saya untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, tentang apa namanya bulan Ramadan panjang itu kemarin udah dibahas. Jadi saya harap bisa istiqomah ya, walaupun dia dihujani Allah itu wajib. Kalau kata saya wajib ini wajib. Semoga ini hujan yang berkah manfaat untuk kita baik dunia ataupun akhirat.
Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada kita tutup. Oke, sudah lewat waktunya ya. Nanti kita ketemu di hari Jumat. Jadi Jumat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan kafaratul majlis 3 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.